Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat malam. Selamat bergabung pada sesi kali ini. Nah, jadi kita kembali lagi nih bersama Didik di sesi berlayar. Pada hari ini kita akan bahas tentang tema yang menarik. Apa nih temanya? Nah, jadi sebelum kita masuk ke sesi pembahasan yang inti, ini Rian bakal spill ya dari 2 clue antara dunia kerja dan tentang psikolog. Nah, kayak apa sih serunya? Nah, nanti tetap join terus ya di Didik ini. Nah, ini udah ada narasumber kita. Halo Kak Siska. Halo, aku panggilnya apa nih? Anaknya Rian. Apa? Ya, nggak apa, panggil Rian aja nggak apa Kak. Ini Oke, siap. Salam Rian, kenal Rian. siap, salam kenal juga Kak Siska. Ini nggak apa ya, saya panggil Kak ya, Kak Siska ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Apa aja boleh. Oke, siap. Baik, terima kasih untuk Kak Siska sudah bergabung. Nah, sebelum itu, ini Rian izinkan untuk membacakan CV dari Kak Siska dulu ya. Baik. Oke, nah ngomong-ngomong nih dari teman-teman biar tahu ya siapa sih narasumber kita. Nah, ini Rian sepil tentang CV dari Kak Siska. Nah, jadi Kak Siska ini sudah berpengalaman sebagai psikolog industri dan organisasi dengan menunjukkan sejarah bekerja di penilaian inti, manajemen talent, pengembangan orang, pelatihan dan konseling, dan keterlibatan karyawan dan pengembangan organisasi. Nah, di sini juga Kak Siska memiliki pengalaman hampir 8 tahun ya Kak ya, terjun di dunia Yap. industri di bidang sumber daya manusia. Nah, sekarang Kak Siska sedang bekerja di kantor Bintang Jiwa as advisor dan psikologi sebagai konsultan yang membantu dan memberikan pelayanan terkait psikologi. Dan di sini juga dari pengalaman-pengalaman yang sudah Kak Siska lalui, ini ada pengalaman bekerja ya Kak ya, di berbagai PT. Nah, ini Rian juga spill tentang yang sudah bekerja di PT Blue Gas Indonesia, PT Sinar Meudu Internasional Indonesia, PT Alfa Tran Raya, dan PT Baruna, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya teman-teman pasti penasaran ya, apa sih nanti yang bakal dibahas dari Kak Siska ini? Nah, ini sebelum masuk ke pembahasan dari Kak Siska, sekarang sibuknya apa nih Kak? Kalau boleh tahu Kak. Selamat malam ya buat teman-teman yang di live. Suara saya cukup terdengar jelas ya. Sudah Kak, aman-aman. Oke, salam kenal buat semuanya. Suara saya feedback nggak ya? Soalnya kedengaran saya kayak feedback gitu. Aman Kak, aman-aman. Aman ya? Oke. Kesibukan saya hari-hari yang paling utama pasti jadi ibu rumah tangga. Namun saya juga membantu beberapa industri terkait dengan assessment selection dan promotion, serta membantu beberapa platform juga di dalam segi psikoedukasi dan konseling, dan membantu beberapa industri juga yang mau buat itu startup dengan kesehatan mental, kurang lebih seperti itu. Dan kesibukannya juga lagi nulis buku. Sebelumnya saya ada nulis buku juga. Siap. Nah, oh ya Kak Siska, ini kan kita juga malam ini di sesi berlayar ini kita mengangkat tentang mengenal dunia kerja dari sudut pandang psikolog industri. Nah, ini kan dari pengalaman dari Kak Siska sendiri ya. Nah, dari Kak Siska sendiri, nah ini pengalaman dari selama 8 tahun udah terjun di dunia kerja nih. Nah, apa sih peran yang berpengaruh mengenai psikolog itu Kak? Tentang perusahaan gitu. Sebenarnya gini, peran psikolog industri dan organisasi sebenarnya sebagai partner ya, kalau kita sedang membantu gitu ya, membantu organisasi dalam memetakan SDM. Nantinya memetakannya seperti apa nih? Dalam segi penempatan, segi promosi, how to maintain-nya, how to engage-nya, sehingga balik lagi mengarah ke produk. Berarti termasuk masuk ke kayak bimbingan konseling kayak di sekolah gitu ya Kak, tapi nanti ranahnya ke dunia kerja gitu Kak ya.
Jadi psikolog ini membantu, mungkin bisa dianggap juga konseling ya atau konselor gitu ya. Tapi spesifiknya kalau misalkan psikologi klinis dia untuk membantu lebih arah klinis. Nah, kalau psikologi lebih ke ranah industrinya, pekerjaannya. Kembali lagi bagaimana perencanaan karir, pengembangan karir, dokumen karir, atau adjusting to karir, yang ujung-ujungnya balik lagi ke produktivitas psikolog. Oh, siap-siap. Nah, kalau boleh cerita nih dari pengalaman Kak Siska ya. Jadi untuk include-nya langsung ke lapangannya itu bagaimana Kak? Dari segi mungkin kayak ke kehidupan sehari-harinya di perusahaan dari Kak Siska yang sekarang ini bekerja. Oke. Mungkin biasanya sering orang kalau psikolog itu hanya fokusnya concernnya untuk bagian seleksi dan interview. Karena memang punya momen hanya interview hasil tes dan membuat laporan itu hanya diwenangkan oleh psikolog. Cuma sebenarnya banyak hal yang dilakukan hanya di bagian selection itu dan promosi gitu. Kita juga ada yang promosi, datang ke psikolog, awas psikolog, gitu, interview psikolog. Sebenarnya banyak hal seperti employee assistance program. Psikolog juga membantu bagaimana gitu ya, orang karyawan bagi individu untuk nge-line gitu, targetnya gitu. Ada disebut individual development plan gitu. Terus bagaimana engage karyawannya aktivitasnya. Terus bagaimana kita mengukur kepuasan karyawan gitu ya, antara company dan individunya karyawan. Dan yang paling yang terakhir biasanya bagaimana peran psikolog untuk membantu bagi karyawan yang dilakukan pensiun dini ataupun pensiun sesuai umur. Nah, itu kan ada perubahan tuh ya. Nah, psikolog juga membantu nih karyawan yang akan pensiun ataupun pensiun itu umurnya nggak sesuai, biasanya kan 55 ya, ada yang lebih cepat dari jadwalnya. Kita membantu nih kesiapan mereka baik dari segi mental seperti itu. Oh ya, berarti fokusnya pada orang-orang yang hampir pensiun gitu Kak ya, bener Kak ya? Banyak hal sebenarnya lain gitu ya, bagi karyawan yang sudah mau dalam pekerjaannya itu kan disebut pensiun. Nah, psikolog itu juga membantu. Nah, ada lagi namanya organization diagnostic. Nah, psikolog juga membantu untuk membuat intervensi. Misalnya kalau kita lihat zaman sekarang tuh disebut business partner gitu ya. Pendamping company bagaimana struktur organisasi itu akan berubah, bagaimana si individu yang ada di dalam organisasi tersebut tetap maintain atau kesiapan. Oke. Nah, ngomong mengenai target psikolog industri Kak ya. Nah, itu sebesar apa sih yang tentang ruang lingkupnya dari psikolog industri Kak? Apakah itu nanti ruang lingkupnya itu hanya orang-orang yang sudah bekerja atau bisa banget nanti ketika orang-orang yang mau bekerja itu bisa mendapatkan psikolog industri itu Kak? Oke. Untuk menjadi psikolog satunya harus psikolog dan mengambil profesi industri organisasi. Biasanya beberapa universitas major dan itu minornya itu mengambil klinis dewasa. Karena kan orang yang ada di industri itu adalah orang yang sudah dalam kategori dewasa yang sudah siap. Oh, oke. Nah, jadi kan berarti kalau kayak orang-orang yang kayak mahasiswa itu belum masuk ke ranahnya gitu Kak ya? Berarti ya? Kalau mungkin S1 sudah ada penjurus. Jika ingin disebut psikolog, itu harus menempuh S2. S2 itu banyak cabangnya profesi ya. Klinis anak dan klinis dewasa, ada PIO, Oke. Nah, jadi untuk kan biasanya kan banyak juga kendala-kendala yang dialami dari Kak Siska ya selama menjadi konsultan dari psikolog. Nah, kira-kira dari Kak Siska nih apa sih yang sering muncul permasalahan yang sering dihadapi oleh Kak Siska mengenai psikolog industri itu sendiri Kak? Oke. Kalau di industri ya, in general yang sering dihadapi bagaimana kesiapan mental dia bekerja, itu juga ada
bagaimana dia dalam proses bekerja, atau bagaimana ada sekolah saya segini aja ya karirnya gitu. Tapi dari company-nya gini, kok karyawanku ya produktivitas segini aja ya, gimana sih saya nge-boost buffer itu produktivitasnya. Nah itu peran-peran psikolog untuk membantu manajemen dan si individunya adalah karyawan tetap stable di produktivitasnya. Nah itu ada juga nanti program pengembangan itu kata self development gitu ya. Oh, oke. Nah, berarti kalau Ada yang komen nih katanya suara saya jadi double. Gimana Kak? Gimana? Ada yang komen katanya suaranya jadi double. Dua kali. Gimana tuh? Ini kalau dari Rian aman sih Kak. Ini dari Kak Siska pakai headset kan? Pakai earphone enggak? Enggak ya? Nah, kalau enggak pakai. Nah, kalau pakai biasanya ya aman sih. Aman. Oh iya nih, Kak Siska nih. Ini kan juga ternyata dari teman-teman ada yang tanya nih, ini kita langsung bahas atau di akhir dulu nih dari Kak Siska bagaimana nih? Terserah gimana? Oke, siap. Nah, ini kan juga berkaitan tentang psikolog juga ya. Ini langsung Rian sampaikan ya tentang pertanyaannya Kak Siska ya. Oke, nah ini dari Kak Istiarofah. Baik, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Ini langsung aja dari Rian akan menyampaikan ya. Dari Kak Istia. Kak, kalau mengalami burnout di pekerjaan, kalau dari kantor bisa ada sesi sharing gitu nggak Kak? Nah ini dari Kak Istia. Boleh dijawab dari Kak Siska? Burnout itu adalah kondisi yang related terhadap pekerjaan. Nah, di industri, psikolog juga membantu bagi karyawan yang mengalami burnout. Bagaimana sih caranya? Pertama, bagi karyawan menghadapi burnout akan ada penurunan produktivitas, rendahnya semangat kerja. Itu bukan psikolog membantu karyawan yang sedang mengalami kejenuhan bekerja. Udah kayak ngerasa udah nggak kuat nih dalam menjalani pekerjaan. Oke, siap. Terima kasih Kak Siska. Nah, mungkin nanti kalau ada yang pengen bertanya lagi, bisa langsung disampaikan ya di kolom komentar ya. Nanti Rian langsung sampaikan ke Kak Siska. Oke, lanjut Kak ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, jadi ngomong-ngomong mengenai psikolog industri ya, ini Rian juga masih penasaran banget ini, karena kan dari Rian sendiri basicnya masih ranah mahasiswa ya, belum bekerja. Jadi pengen banget tahu tentang psikolog industri. Nah, dari Kak Siska sendiri ya, dari pandangan Kak Siska kan juga psikolog industri kan juga nggak semua ada ya Kak ya di dunia kerja. Nah, itu bagaimana sih pandangan dari Kak Siska? Apakah seharusnya dari dunia kerja itu harus ada psikolog industrinya atau bagaimana Kak? Oke. Biasanya beberapa perusahaan besar sesuai dengan building karyawan gitu ya, dia akan ada hire, walaupun mereka tidak ada psikolog, dia akan mempunyai kerjasama dengan beberapa konsultan. Biasanya untuk menangani terkait dengan pengembangan karyawan, pergi ke konsultan yang mengadakan upgrade skill gitu ya. Terus terkait dengan problem-problem karyawan, biasanya ada yang disebut sebagai asisten program. Nah, dia akan menghubungi konsultan juga banyak gitu ya yang menjual program ya seperti itu. Employee assistant program yang akan menjadi pendamping karyawan dalam menghadapi permasalahan. Sebenarnya employee assistant program ini tidak hanya dalam hal permasalahan saja gitu ya, bukan hal dalam permasalahan karyawan memiliki permasalahan, tapi ada juga karyawan yang butuh coaching gitu ya. Ada proses ibaratnya kalau kita sebut di psikologi talent management gitu ya. Biasanya talent management ini adalah mapping bagi karyawan yang akan menjadi kaderisasi, future leader. Nah, peran psikolog nanti akan melihat kesiapan dari sisi psikologisnya setelah di-assess dengan diiringi dengan beberapa yang akan diberikan oleh seperti itu. Oke, siap. Jadi kalau dari dunia kerja itu sebenarnya penting banget ya Kak ya, dari psikolog industri gitu ya.
Nah, ini dari Kak Anggi, suaranya feedback, Kak. Ini dari Kak Siska atau dari Rian? Kalau boleh tahu. Ini yang suaranya feedback dari Kak Siska atau dari Rian? Kalau dari Rian, aman sih, Kak. Suaranya dari Kak Siska. Aman ya? Aman-aman. Nah, ini dari Kak Siska. Nah, Gitu ya. Dari bisa ya? Rian juga nggak tahu sih. Mantul, Kak. Atau coba yang punten dari earphone-nya dari Kak Siska boleh coba dicabut, nanti apakah berubah gitu, Kak? Oke. Mungkin dari Rian sebenarnya juga nggak pakai earphone sih. Nah, Udah? boleh dicek dong, Kak. Gimana nih teman-teman yang join, apakah masih mantul dari suaranya Kak Siska? Boleh komen ya. Oke, ini sambil jalan Kak ya. Kita ngobrol lagi. Nanti kalau mantul. Yap. Oke, siap. Oke, nah ini kita masih berbincang-bincang mengenai tentang psikologi industri, Kak ya. Nah, jadi kan ini kalau dipikir-pikir kan juga penting banget ya di dunia kerja itu harus ada psikolognya. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak, dari di lapangannya sendiri itu apakah ada kayak sesi sharingnya, sesi konsultasinya itu adakah kayak setiap minggu diadakan itu, ataukah nanti cuma ada masalah aja, Kak, untuk untuk pelaksanaannya di lapangannya? Oke. Biasanya hal terkait itu tergantung dari industrinya. Tergantung dari saya sampaikan, industrinya aware nggak nih dengan kekuatan mental karyawannya. Yang pentingnya banyak itu semua berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Ada beberapa perusahaan yang meng-hire saya gitu ya, minta saya untuk nanti seminar gitu ya untuk karyawan. Biasanya mereka sebutnya verification gitu ya, sekali atau 2 minggu sekali gitu. Lagi semua tergantung dari individunya. Oke. Dari individu, dari company-nya. Dari company-nya, dari kebijakan perusahaannya, Kak ya. Jadi setiap perusahaan. Betul. Oke. Nah, kalau dari Kak Siska nih ya kan sudah terjun sudah lama. Nah, itu menurut Kak Siska kalau misal nih kita adain kayak seminggu sekali gitu, apakah produktif atau gimana, Kak? Kalau dari Kak Siska sendiri? Nah, kalau seminggu sekali, karyawannya harus diorganisasi dulu nih. Mungkin kalau seminggu sekali apakah ini impact nih terhadap pekerjaannya? Karena kan pasti kan tanggung jawab pekerja itu ada tugas-tugas yang diberikan gitu. Jangan sampai ketika ada kesempatan psikolog datang ini gitu ya, ternyata lagi banyak work kerja gitu. Biasanya 2 kali dalam 1 bulan, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali biasanya ada. Itu paling cepat. Kalau seminggu sekali sih akan berpengaruh ya jawabnya. Oke, siap. Jadi juga kita lihat dari sesi pekerjaannya juga ya. Kalau emang sibuk banget kan tetap belum bisa, Kak ya. Oke, siap. Nah, ini dari Kak. Biasanya perusahaan juga udah punya program-program. Oh, sudah ada bisa jadi kalau industri manufacturing itu ya, kalau manufacturing biasanya dia pas annual down, pas musim lagi di maintenance gitu ya, itu bisa ngisi atau misalkan sesuai schedule. Oke, siap. Oke, Kak. Nah, ini ada dari Kak Isti bertanya lagi nih, boleh, Kak ya? Ini izin Rian untuk menyampaikan. Biasanya kalau di lingkungan yang toksik itu biasanya apakah peran dari psikolog industri? Nah, ini boleh langsung dijawab Kak Iska. Ya, betul sekali. Itu adalah peran dalam psikolog industri. Employee assistance program. Karena kan kalau ada perilaku bullying ini menyebabkan traumatis. Bullying ini banyak macam. Jadi sebenarnya kita merasakan kalau misalkan dalam kondisi pekerjaan ada konotasi gini ya rekan kerja.
kok kamu seperti gitu sih, mirip sama kayak atasan kamu. Nah, itu adalah salah satu perilaku bullying dalam verbal gitu ya. Bullying itu tidak hanya dalam kondisi fisik aja ya, adu jotos gitu bukan bullying, tapi dari verbal pun itu kita bisa sebut bullying. Atau bercanda-bercandaan yang mengarah terhadap penghinaan, mengarah terhadap seksualitas gitu ya, sara, itu juga tindak bullying. Dan bullying ini tidak hanya antara senior dengan junior yang baru masuk atau rekan kerja, tapi juga ada bullying dari atasan ke bawahan. Oh, berarti juga ada ya kayak Atau balik lagi dari bawahan ke atasan. Oh, oke. Nah, berarti kalau ngomong tentang toksik itu sebenarnya di dunia kerja udah kayak lumrah ya, Kak ya? Berarti ya? Kayak Beberapa industri memang ada. Kita kan tidak bisa membuat orang jadi suka diri kita, dan kita juga suka dari orang kan ya. Setiap perbedaan itu kan pasti ada. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Toksik itu bukan hanya dari rekan kerja, tapi ada juga toksik yang memang dari lingkungan kantornya. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya toksik karena mungkin culture-nya sudah lama terbentuk, dan tidak ada perubahan, tidak ada orang yang berwenang gitu ya, yang merubah culture tersebut juga. Oke. Nah, jadi kan kalau ngomong toksik, nah ini kalau kita balik ya, kan juga ada ya. Kalau toksik kan intinya kan suka banyak berbicara lah, mulai dari perkataan yang mungkin agak nyeleweng ya. Nah, tapi di sisi lain kan juga ada nih kayak kalau Rian lihat juga ada itu tentang orang-orang yang sudah bekerja tetapi tidak bisa menyesuaikan diri, akhirnya berdiam diri gitu, kayak nggak suka ngomong, terus berdiam diri kalau udah waktu istirahat kayak menyendiri. Nah, itu apakah dari psikolog industri juga berperan di situ, Kak? Sebenarnya tergantung dari individunya ya. Memang ada kan orang yang introvert. Kita kan tidak bisa memaksakan dia untuk jadi introvert. Memang itu adalah dirinya. Yang jadi amatan gitu ya. Kita yang tadinya introvert, enjoy kerjanya, tiba-tiba berubah 180 derajat gitu ya. Berarti kan ada hal yang terjadi nih, happen. Dan something happen itu tidak hanya dari bukan hanya dari si company-nya atau company-nya gitu ya, environment di kantornya, tapi bisa jadi ada permasalahan interpersonal dengan keluarga gitu ya, masalah pribadi yang bisa mempengaruhi produktivitasnya. Oke. Jadi memang jika memang ada perubahan yang membentuk apa penyebabnya, menggali gitu. Oh, berarti mencari apa sih ini masalahnya, problemnya kok bisa kayak berubah gitu, Kak ya? Oke. Nah, ini kita masih ngomongin tentang psikolog industri nih, Kak ya. Kan dari Kak Siska juga sudah lama ya. Nah, ini suka dan dukanya apa nih? Kalau boleh tahu, Kak, bekerja di psikolog industri. Suka dan dukanya ya. Sukanya senang ketemu banyak orang dan bisa membantu banyak orang gitu ya dalam menghadapi permasalahan gitu. Semua orang kan pasti punya permasalahan dengan berbagai macam cerita gitu. Terus bertemu orang kalau di company itu bertemu dengan bermacam culture gitu. Apalagi kalau perusahaan asing multiculture ya. Terus dukanya ya mungkin kadang ada orang beranggapan kita sebagai psikolog itu bisa jadi apapun yang harus didengerin ya gitu. Kita sebagai psikolog juga harus bisa mengelola nih. Kita harus pintar-pintar gitu ya. Karena kan ketika orang bercerita itu tidak hanya positif. Banyak hal juga tentang negatif. Kita harus bisa juga mengelola emosi kita gitu. That's why saran saya kalau teman-teman yang akan mengambil psikologi profesi gitu ya, kalau misalnya mengadakan konseling, 6 klien itu udah maksimal sekali gitu, mengambil klien gitu. Karena kita juga perlu self care bagi psikolog gitu ya. Oke. Nah, berarti ada nggak sih, Kak, kalau kayak dibimbing ya kan, maksudnya ke pembinaan juga ya. Nah, itu apakah ada yang kayak berontak itu, kayak nggak mau, aku masih tetap kayak di diri aku gitu loh. Padahal kan juga sebenarnya dari
dari Kak Siska dan dari psikolog lain kan juga niatnya baik gitu loh untuk bisa mendidik menjadi yang lebih lagi. Nah itu apakah ada kayak yang berontak nggak mau gitu Kak? Ada nggak Kak? Oke. Oke, Sebenarnya gini, sebenarnya peran gini, psikolog peran itu psikolog tidak itu tidak harus memaksa harus gitu ya. memaksa gitu ya. Dan ketika Dan kita ketika menjadi kita psikolog menjadi gitu ya, psikolog gitu ya, contohnya misalkan kita contohnya melakukan misalkan kita melakukan coaching gitu ya, coaching atau gitu ya, konseling atau terhadap konseling klien, terhadap kita sebutnya klien, kita klien sebut biasanya. klien biasanya. Kita harus Kita bisa harus bisa membangun rasa membangun rasa kedekatan dulu gitu. kedekatan dulu. Dan kalau Dan konseling kalau itu tidak konseling itu mungkin tidak mungkin tidak mungkin dalam tidak satu mungkin kali dalam pertemuan, satu kali satu sesi, kali sesi, semua permasalahan semua bisa all permasalahan clear. bisa all clear gitu ya. Karena psikolog Karena ini juga psikolog perannya ini hanya juga perannya membantu. hanya membantu. Balik lagi Balik lagi keputusannya ada di dalam keputusannya ada di individunya dalam gitu ya. individunya Dia yang gitu ya. Dia mengubah. yang Nah kita mengubah. Nah yang kita mensupport yang gitu. mensupport Kita gitu. orang Kita orang denial gitu ya. denial gitu ya. Ya. Apa pun kita terus Apa coba. Nah itulah peran Nah, psikologi itulah peran gitu. That's why psikologi gitu. orang Why psikologi itu orang harus punya psikologi itu harus empati, punya bukan empati, simpati. bukan Kalau simpati. simpati, Kalau klien kita simpati, sedih, klien kita kita juga sedih, ikutan kita sedih. ikutan sedih. Nah, tapi seorang Nah, tapi psikologi itu seorang harus psikologi empati. itu harus Dia tahu empati. nih Dia apa tahu yang dia apa yang rasa, dia perasaan rasa, sedih perasaan dia. sedih dia. Tapi kita nggak ikut Tapi kita nggak berlarut ikut gitu dengan berlarut gitu perasaan dengan klien perasaan kita. klien kita. That's why tadi saya Why bilang, tadi saya bilang seorang psikolog seorang itu psikolog harus itu bisa harus bisa pintar mengelola pintar emosi mengelola gitu ya, emosi gitu ya, manajemen manajemen emosinya emosinya seperti itu. seperti itu. Oke, siap. Berarti intinya harus bisa mengelola emosi dan harus empati juga Kak ya. Oke. Betul. Nah ini Itu yang paling Itu yang utama, paling psikolog itu utama harus kalau empati. itu empati. oke siap Kak. Nah ini dari Gilang ya. Ini suaranya kok menggema ya Kak ya. Nah ini dari Iya. Kak Iya. Siska atau dari siapa nih? Dari Rian Gilang. Dari teman-teman juga boleh komen ya kalau Udah lepas ada yang Udah gema ya. lepas sensi loh tuh. Iya sih. Kok apakah di ruangan gema dari Kak Siska enggak ya? Aman ya? Biasanya sih aman sih kalau saya aman pakai sih kalau saya ruangan. pakai Ruangan ini. ruangan ini. Oh, masih sih Kak. Mungkin nanti dari teman-teman juga boleh di-spill ya. Gimana nih siapa tahu ada yang teman-teman tahu gimana caranya bisa mengatasi gema ini yang bisa kayak menghilang itu. Nanti kalau teman-teman tahu bisa komen ya. Dan buat teman-teman juga ini kan juga masih dalam proses pembahasan ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau bertanya, langsung aja ya, langsung chat di komen, nanti Rian sampaikan ke Kak Siska. Nah, ini dari Gilang menggema Kak, pas Kak Siska yang bicara. Kok gitu ya? Iya ya. Iya ya. Ini dari Rian juga bingung sih, kok bisa gema ya. Tapi Kalau gemanya dari dia menggema juga nggak? menggema juga enggak? Pas Enggak saya sih, lift dulu. Saya lift dulu. Aduh, ini udah di record sih. Ini sudah setengah jam sih Nggak, Kak. nanti saya Ya, join nanti saya lagi. join lagi. Oh, dari Kak Siska yang out dulu ya. Oke, boleh Kak. Aman. Coba saya lift dulu Saya ya. lift dulu ya. Siap Kak. Nah, ini dari Kak Siska mencoba untuk masuk kembali ya, karena dari teman-teman ini kan katanya dari suaranya Kak Siska menggema ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa berjalan dengan baik dan tidak menggema lagi. Oke, nah ini kita masih di sesi berlayar ya teman-teman ya. Temanya ini ada yang tahu nggak? Nah, ini Rian spill temanya, yaitu temanya pada malam ini, pada sesi berlayar ini yaitu mengenal dunia kerja dari sudut pandang psikolog industri. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kalau masih pengen tanya mengenai apa sih peran dari psikolog industri di dunia kerja itu, nah apa sih pentingnya? Nah, nanti boleh spill di kolom komentar ya, teman-teman ya. Ini kita sambil nunggu. Jadi tadi sudah banyak banget pembahasan dari Rian sama Kak Siska mengenai psikolog industri. Nah, jadi memang penting banget ya teman-teman. Kalau kita di dunia kerja nggak ada yang bimbing ataupun nggak ada yang konselingnya, itu pastinya ya kerja kita juga kerja adanya gitu loh. Padahal kalau kerja kan juga harus profesional juga ya. Nah, di sini buat ngontrol ketika kita mungkin agak menyeleweng dari mungkin tujuan dari perusahaan. Nah, itu dari konselingnya juga pasti berperan untuk bisa meluruskan kembali gitu dari visi misi. Oke, ini belum join ya dari Kak Siska ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau pengen bertanya boleh banget tanyakan aja.
seputar tentang dunia kerja dan tentang psikologi industri. Ini Rian bersama dengan Kak Siska. Kak Siska itu sudah berpengalaman hampir 8 tahun kerja di psikologi. Nah, jadi buat teman-teman kalau pengen bertanya boleh banget. Nah, ini dari Gilang. Oke, nanti aku sampaikan ke Kak Siska ya. Dan ini dari dari Bang Dika. Boleh banget, Bang. Kalau mau bertanya, dipersilakan. Ini kita sambil nunggu ya. Sambil nunggu Kak Siskanya. Oke, siap Gilang. Nanti aku sampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak sudah bertanya. Dan teman-teman juga boleh banget bertanya ya. Karena ini nanti sampai jam setengah 9. Jadi kita masih ada waktu setengah jam. Kalau masih pengen bertanya juga boleh banget, masih dibuka. Sebentar, ini kita masih nunggu ya teman-teman ya. Dan oh ya, Rian mau ucapin banyak terima kasih kepada teman-teman yang masih join, masih setia ikut join di sesi berlayar ini bersama didik.com. Jadi temanya pada malam ini itu mengenal dunia kerja dari sudut pandang psikolog industri. Dari narasumbernya yaitu dari Kak Siska. Kak Siska itu tadi udah Rian sepil ya. Kak Siska sudah hampir 8 tahun bekerja di psikologi industri dan paham betul dari mungkin dari kayak karakter seorang pekerja itu bagaimana, itu sangat-sangat paham sekali. Jadi kalau teman-teman masih pengen kepo ya, nah boleh banget untuk bertanya ya. Oke, siap bilang ini terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ini Rian simpen dulu ya. Nanti kalau sudah ada dari Kak Siska sudah berjoin, nanti bakal Rian sampaikan. Halo, Halo. Halo Kak Siska. masih ya? Ya. Masih Oke, nggak? selamat Pasti nggak? bergabung kembali. Nah, buat teman-teman boleh komen ya dari suaranya Kak Siska apakah masih bergema atau udah aman? Boleh di komen ya. Oke, ini kita sambil jalan ya, Kak ya. Masih. Aku ada yang jawab Aku ada tuh yang jawab Bang tuh katanya. katanya. Tapi kalau emang nggak terlalu bergema nggak apa sih, kita lanjut aja gimana, Kak? Boleh, boleh, boleh. Sedikit. Boleh. Masih Oke. bergema Masih dikit. bergema dikit. Oke, sedikit ya, nggak apa ya. Nah tadi sudah ada yang bertanya nih, Kak, dari Gilang. Yap. Izin menyampaikan ya, Kak ya. Yap. Oke, nah dari Hamed Gilang, Assalamualaikum, izin bertanya, Kak, kalau pressure di dunia kerja semakin berat kan, kita pastinya ngeluh atau hampir menyerah. Nah, itu bagaimana cara kita untuk mengatasi? Nah, ini boleh dijawab langsung dari Kak Siska. Oke. Oke. Jika kita bekerja gitu ya, pressure kerja kita semakin berat gitu ya. Ibaratnya kita nih kalau gelas, merasa udah nggak kuat ya. Nah, iya Kak. Tadi ini ada yang ngomong masih bergema nih, kayaknya kita pakai headset deh. Ini saya udah cabut headset nih. By the way. Sudah semua udah dicoba nih teman-teman nih. Atau saya coba pakai headset dulu nih ya. Boleh Kak, boleh. Halo Kak Siska. Halo Kak Siska.
Jadi teman-teman, apakah masih, wah ini terkeluar dari Kak Siskanya. Nah, oh ya mungkin ini sinyalnya juga agak nggak ada sih dari Kak Siskanya ya. Tapi nggak apa, kita tunggu lagi ya teman-teman ya. Dan terima kasih kepada Lucy sudah bertanya, nanti Rian bakal sampaikan untuk pertanyaannya. Dan buat teman-teman juga, ini juga masih dibuka ya sesi pertanyaannya. Kalau mau bertanya, boleh banget bertanya seputar tentang dunia kerja dan psikologi industri. Psikologi industri. Nah, ini kita sambil nunggu dulu ya, teman-teman ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang masih join di sini di sesi berlayar di Didik ini. Semoga nanti apa yang Rian sampaikan dan dari Kak Siska sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Halo Kak Siska. Bentar ya teman-teman ya, kita tunggu narasumber kita dulu dari Kak Siska. Tadi ada kendala tentang suaranya ya dari teman-teman, katanya dari Kak Siska suaranya bergema. Jadi sebenarnya sudah dicoba buat pakai earphone juga masih bergema, terus tadi dicopot earphone-nya juga masih bergema. Jadi buat teman-teman di sini yang masih bergabung ya, kalau tahu tentang mengatasi bergema ini di live IG ini boleh banget di-spill ya. Oke, ini kita sambil nunggu dari narasumber kita. Boleh banget nih dari teman-teman yang masih pengen bertanya, dan ini kan juga masih setengah jaman ya kita bergabung bersama Kak Siska. Jadi ya jangan lewatin waktu kita buat bertanya seputar dunia kerja dan psikolog industri. Jadi itu tadi yang Rian bahas dari topik malam ini bersama Kak Siska mengenai mengenal dunia kerja dari sudut pandang psikolog industri. Gimana Halo nih? Kak Siska. Nah ini alhamdulillah sudah bergabung dari Kak Siskanya. Buat teman-teman yang mendengarkan, apakah masih bergema? Boleh cek sound dari Kak Siska. Kita lanjut aja nih, nggak tahu ya tadi udah drop. Oke, nah ini lanjut ke pertanyaan tadi Kak ya. Rian ulangi lagi ya Kak ya, dari pertanyaan dari Gilang. Nah jadi tadi intinya bagaimana sih untuk mengatasi ketika kita menyerah atau putus asa lah dalam bekerja gitu. Nah itu mungkin bagaimana sih dari sudut pandang dari Kak Siska, dan mungkin bagaimana cara mengatasinya gitu. Merasa lelah, merasa capek, itu wajar. Kita pun manusia, bukan robot gitu ya. Robot juga mesti down juga kan, ada perlu maintenance-nya. Kalau kita udah sadar nih gitu ya, tadi kita kasih pertanyaan ya, mana kita udah aware gitu ya, kalau dia butuh istirahat. Jadi kalau memang sudah merasa gitu, dan pikiran kita udah capek gitu, emang itu nanti akan berpengaruh terhadap fisik gitu ya. Otak kita udah nggak kuat gitu ya. Karena kalau kita takut, belum nanti hasilnya baik. Gitu ya. Jadi kalau misalkan udah ngerasa gitu, alasan kita udah nyala, kita udah nggak kuat, istirahat dulu gitu, kasih waktu diri kita. Gimana caranya? Kita bisa me-time, lakuin apa yang paling kita suka. Kalau kita punya hobi, aku hobi kita. Terus cari hal yang menyenangkan gitu buat diri. Gimana Kak? Kalau misalkan saya merasa gitu ya, contoh gitu ya, aku Monday gitu. Banyak orang yang kalau mau bekerja bahkan kuliah gitu ya, aku ketemu Senin lagi gitu kan.
Nah, kalau bisa sebelum memulai aktivitas, lakuin beberapa link. Akuin kesenangan kamu, misalkan kamu suka nyanyi, hobi dancing, olahraga, lakuin dulu gitu. Lakuin diri kamu gitu. Lakuin yang membuat kamu happy, karena impactnya buat diri kamu sendiri gitu. Merasa puas, merasa happy, dan itu akan enak ngejalanin. Dan berikan afirmasi positif. Kadang ada orang bilang gini, afirmasi positif itu ini badannya udah nyerah ya, tapi berikan afirmasi positif yang bilang gini, ini adalah afirmasi positif saya gitu ya. Enggak, kamu nggak boleh capek, enggak, kamu nggak boleh sedih, enggak mau. Itu bukan afirmasi positif gitu ya. Itu adalah pemaksaan diri. Afirmasi positif itu apa? Afirmasi positif itu adalah ucapan hal-hal yang kelebihan kita lah ibaratnya gitu ya, membantu kita untuk jadi semangat. Oh, kayak ini pasti menyenangkan gitu ya. Ayo dong Rian, ayo dong kamu kan akan menyenangkan gitu. Bukan memaksakan diri ketika sudah lelah gitu ya, kamu ya lelah gitu, kamu jangan capek susah, jangan cengeng atau jangan cengeng gitu. Enggak seperti itu. Kadang orang suka salah mendefinisikan afirmasi positif. Nah, bisa dua hal itu dilakukan. Nah, tapi kalau itu sudah dilakukan gitu, bercerita ke teman terdekat, orang tua, atau ke Tuhan gitu. Tapi ngerasa itu nggak efektif juga, kita bisa pergi ke profesional, datang ke psikolog gitu ya, untuk obrolin hal ini, untuk apa solusinya. Karena kalau kita ngerasa penyembuh paling utama bukan orang lain, bukan kita juga tapi diri kita sendiri. Oke, siap Kak. Oke, siap Kak. Jadi intinya kalau emang benar-benar udah merasa capek dan mungkin kayak apa ya, payah gitu Kak ya, itu boleh banget nanti disambil lah. Mau kalau misal sebelum kerja jogging dulu, ataupun kalau misal emang udah banyak pikiran juga, boleh dicurhatin di teman-teman dekat kita gitu Kak ya, biar nggak terbebani gitu Kak ya. Oke, terima kasih Kak Siska. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi dari Lucy WS. Hai Kak Rian dan Kak Siska, aku sangat tertarik dalam bidang ini karena jurusan aku pun berhubungan dengan ini. Kalau di startup yang masih baru, apakah peran psikologi industri pun dibutuhkan sejak awal? Nah, mungkin boleh langsung dijawab dari Kak Siska ya. Peran psikologi selama itu adalah organisasi ya, dan selama itu ada manusia gitu ya. Oleh psikologi industri ini kan adanya karena ada manusia dalam sebuah industri dan adanya robotik. Nah, gimana nih pengelolaan organisasi menghadapi orang-orang yang secara mental berdampingan dan awalnya ini. Jadi mau di organisasi apapun dan selama ada pesannya gitu ya, psikologi industri itu tetap terpakai gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai psikolog kita bisa lakukan intervensi gitu ya. Oh, oke, siap. Jadi kalau di startup itu sebenarnya juga penting banget ya tentang peran dari psikologi industri Kak ya. Betul. Oke, semoga terjawab ya Lucy ya. Nah, buat teman-teman juga kalau pengen bertanya masih bisa ya. Nanti langsung aja di chat di kolom komentar. Nah, ini lanjut di pembahasan berikutnya ya Kak ya. Nah, jadi ini kita masih ngomongin tentang psikologi industri ya. Jadi kan kalau boleh tahu nih Kak ya, apa sih yang harus kita siapkan nih? Kalau Rian kan ini juga mau bekerja juga nih, insya Allah ya, habis wisuda juga. Nah, ini kira-kira apa sih yang Rian perlu siapkan gitu loh? Rian persiapkan nanti dimasuk ke dunia kerja, apakah mungkin dari attitude-nya dulu atau bagaimana Kak? Oke, bagi teman-teman yang akan masuk ke dunia kerja, pastikan itu adalah passion kalian. Karena itu adalah langkah menuju kesuksesan karir ya. Karir masuk industri itu adalah karir. Pastikan kalian sudah mempersiapkan pertama apa? Mental. Karena kalau kita bahas kuliah ataupun SMK itu juga terjun ke dunia kerja. Siapkan mental. Kalian nanti akan menemukan berbagai macam faktor gitu ya, berbagai macam umur, cara demografi, dan berbagai macam pribadi. Akan ada banyak kritik dan saran. Jadi
adik-adik gitu ya, teman-teman yang akan memulai jangan baper nih. Kita dikasih kritik, apalagi sekarang ya anak-anak muda zaman sekarang gitu. Merasa bahwa kita ini lebih unggul. Memang zaman anak-anak muda zaman sekarang lebih unggul karena dipengaruhi dengan berbagai macam hal. Nah, kalau bisa harus siap nih. Kritik itu adalah saran yang membangun atau memotivasi. Saya tidak bilang kalau setiap kritik yang diberikan kita harus menerima ya. Baik lagi kita harus melihat mana yang cocok dengan value-nya kita, yang tidak. Nah, saya saran buat teman-teman mulai kerja ikuti utama ini yang sering dijadikan tolak ukur bagi HR, recruiter, kita menginterview atau mencari calon-calon karyawan yaitu adalah creative problem solving. Apa sih creative problem solving? Di mana cara memecahkan suatu masalah tapi dengan cara yang kreatif gitu, tidak out of box gitu ya, tidak dipikirkan. Contoh karena kita konteksnya dunia kerja. Misalkan teman-teman ke kampus gitu, kita mau jalan ke kampus, untuk melatih gitu ya. Teman-teman ke kampus lewat jalur A terus. Tidak pernah kepikiran kalau misalkan terjadi macet. Ini bisa 3 jam atau 2 jam, terlebih kalau Jabodetabek ya. Macet itu sudah jadi hal lumrah. Nah, coba bagi kita nih, mindset kita menolaknya. Oke, kita tahu kalau terjadi sesuatu, banjir, kecelakaan, peluang-peluang gitu ya, yang bisa mempengaruhi terjadi macet sehingga kita bisa keluar, kita cari jalur nih. Ada jalur B. Jalur B ini jalannya jelek gitu ya. Tapi kalau jalur A ini macet, kita bisa pindah ke jalur B. Makanya kita mempersingkat lah yang tadi 3 jam. Lumayan kita untung. Tapi tidak cukup sampai situ, cari opsinya. Oh, bisa terbalik nih. Jalanannya lurus, nggak ada masalah. Cuma memang lebih jauh. Tapi nggak ada salahnya. Kalau menjauh gitu ya, kita masih punya latihan. Selain itu adalah skill inisiatif. Zaman sekarang semua bisa berubah. Lagi awal tahun 2012, pandemi datang, banyak company yang berguguran, yang bisa survive, yang bisa mensiasati gitu ya. Nah, karena ini konteksnya balik lagi saya kerja gitu ya. Sekarang saya nggak inisiatif nih, nasanya gitu. Kalau kita nggak inisiatif, kita harus asah gitu. Karena itu bisa kita atur kok gitu. Ada orang yang berpikiran itu melalui muncul kita Pak, akhirnya kita enggak. Itu bisa dilatih. Kita bisa upgrade. Dan cara apa? Karena konteksnya dunia kerja, kita interview, datang ke kantor. Kita bisa cari tahu dulu nih, kita persiapkan. Company yang mau saya datangin, perusahaannya adalah P2ABC. Harus cari tahu nih. Cari tahu gimana? Web browser gitu. Cari, ini produknya ini. Dia pernah punya penghargaan. Dan ketika kita interview, kita ditanyakan, kamu tahu company kita apa? Kita udah bisa jawab. Nah, recruiter tuh akan realize gitu. HR tuh akan realize, bahwa dia punya inisiatif buat cari tahu tentang kamu. Dapat nilai plus. Yang ketiga adalah teamwork. Sekarang kita pasti akan berhubungan dengan orang di dunia kerja. Tadi saya bilang umur, genre, senior ataupun junior. Mau nggak mau kita harus bekerja. Untung bagi teman-teman yang ikut organisasi. Kalian udah bisa ngasah tuh, meskipun dalam skala lingkupnya gitu ya. Nah, tinggal nanti dijalani di dunia. Yang keempat adalah teknologi. Teknologi di sini bukan hanya gadget yang tapi lihat perkembangan teknologi. Tadinya Batavia itu baru muncul gitu ya di era tahun 2009 kalau nggak salah, ketika revolusi 4.0. Tapi sekarang semua orang dipaksa untuk punya robot.
kita lihat perkembangannya, bagaimana penambahan. Oke, siap-siap nih. Banyak banget nih ini ilmu dari Kak Siska ya. Jadi ada beberapa yang pengen catat juga ya buat teman-teman juga kalau nanti juga mau melamar di dunia kerja itu hal yang paling penting yang mendasar itu tentang mental ya. Yang pertama ya Kak ya. Jadi mental itu harus kita ada dulu lah. Karena kan kalau mental kita juga nggak ada, takutnya nanti kan kita nggak keterima satu kali aja sudah down, itu nanti kan juga berapi gitu kayak. Nah itu. Nah itu mental, terus kemudian tadi ada juga tentang kreativitas. Jadi banyak banget teman-teman di luar sana kalau emang kita sudah ada basicnya di dalam diri kita itu, potensi kita itu kreativitas, mungkin banyak banget yang nanti pelamar itu pekerjaan orang yang bakal dilirik kita gitu ya. Dan tak lagi juga tadi ada inisiatif dan teamwork yang baik, serta tadi yang paling terakhir tadi tentang apa tadi Kak? Tentang teknologi. Nah, teknologi. Nah, itu ya, kita catat ya, teman-teman juga kalau nanti mau bekerja itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Oke. Oke, Kak, ini lanjut pembahasan berikutnya ya. Nah, jadi kalau ngomong tentang psikologi industri ini juga kan kita orang yang belum bekerja kan juga belum tahu ya tentang ranahnya dari psikolog industri. Nah, itu kalau kita pengen tahu itu apakah kita harus bekerja di salah satu perusahaan yang emang udah ada psikolog industri atau gimana Kak kalau mau tahu tentang ranahnya psikolog industri itu? Oke. Kalau untuk teman-teman yang baru lulus S1 psikolog, jadi langsung di dunia HR. Lagi kalau mau jadi psikolog, melanjutkan profesi psikologi. Karena di sana ketika tes orang untuk tahu orang ini cocok atau tidak, company terpenuhi atau harus dilakukan oleh psikolog. Kalau teman-teman yang tertarik nih dengan ilmuwan gitu ya, satu psikologi itu lulusan S1 MSDM juga bisa. Oke, siap Kak. Nah jadi nanti juga kalau misal ada yang pengen tahu bisa nih nanti juga kalau kan ini kan juga Kak Siska kan juga ada IG-nya Kak ya, nanti kalau pengen tahu lebih lanjut tentang psikologi industri boleh banget nanti boleh di DM ya Kak ya. Boleh silakan. Itu konseling perencanaan karirnya, pengembangan karirnya atau ada ngerasa mau kerja pakai ini aja ya apa saya yang company-nya kadang ada yang begitu merasa saya segini aja dan menyalahkan company sebenarnya tanyakan diri sendiri apakah kita ada yang berharap saya mau dipromosi saya udah 3 tahun dipromosi kan gitu lagi tanyakan apakah memang company-nya tidak ada karir atau kita yang sebenarnya belum siap gitu. Oke. Nah, itu ada di pengembangan karir. Oke, siap Kak Siska. Oh ya, ngomong-ngomong tentang dari pengalaman dari Kak Siska ya. Ini apakah ada nih Kak dari Kak Siska sendiri goal yang diraih gitu? Selain kan juga sudah bekerja di konsultan dari perusahaan tadi itu, apakah ada yang goal yang bakal diraih dari Kak Siska itu? Untuk kedepannya. Goalnya maksudnya gimana? Goal dari mungkin harapan kedepannya. Saya berharap gitu ya. Orang nggak takut ke psikolog. Kadang orang datang ke psikolog itu berpikir bahwa ada gangguan. Banyak hal gitu yang dilakukan psikolog. Kalau saya sebagai psikolog industri banyak hal yang dilakukan. Teman-teman yang di PO dalam memaksimalkan kapasitas kalian, minat dan bakat kalian, dan mengarahkan pengembangan kalian. Dan memang ada permasalahan-permasalahan yang akan muncul gitu ya. Kehilangan karyawan atau kesiapan dengan perubahan itu ada. Tapi banyak hal yang positifnya nggak hanya melulu gangguan kok. Ada orang kadang protes udah pergi psikolog nih, si Zofra ini ada gangguan nih.
Nah, bagi teman-teman juga, yang harus keluarkan gitu ya. Memang ada beberapa banyak platform gitu ya. Bisa mengakses kalian gitu ya. Udah langsung ada hasil bahwa kalian, wah, saya ada indikasi minus nih. Kamu ada indikasi, bukan ada indikasi kamu orang yang anxiety gitu ya. Jangan dulu, kami pun sebagai psikologi, dengan satu kali sesi konseling, kita tidak akan pernah bisa langsung menjudgment kalian adalah anxiety. Jadi harus hati-hati juga dalam pemilihan. Yang saya bilang, kalau merasa sudah tidak bisa cerita ke siapapun, sudah merasa tidak nyaman, akan keputusan Oke, siap Kak Siska, siap. Iya sih bener sih, dari mindset kita itu terkadang kalau terdengar ada psikolog itu pasti mikirnya, nah ini ada gangguan apa nih? Kan gitu ya Kak ya. Kan kalau dari nyatanya kan nggak begitu ya. Kalau emang di psikologi itu emang nanti tetap bukan ada gangguan gitu loh. Ada hal lain gitu Kak ya. Oke, siap. Nah, ini kan juga waktunya udah hampir habis nih Kak ya. Kalau boleh tahu pesan apa sih? Iya, ini tinggal 3 menit sih, kan 1 jam Kak ya, 1 jam. Oke, nah ini sebelum kita tutup nih dari Kak Siska, apa sih pesan untuk kita, untuk para pemuda Indonesia mengenai dunia kerja? Nanti kan juga pasti yang nonton ini juga ada yang mau kerja juga ya. Nanti dari Kak Siska juga boleh nih, apa sih pesan singkatnya untuk kita gitu loh, biar siap juga untuk memasuki dunia kerja. Buat teman-teman yang menjalani dunia kerja, do your best, jadikan kritik dan saran itu adalah hal yang membangun dan motivasi kalian supaya jauh lebih baik. Terus jika kalian gagal, banyak merasa bahwa satu kali interview gagal, 2 kali interview gagal, jangan menyerah. Karena kalau kita paksa dalam proses rekrutmen, company pun juga mencari orang yang cocok dengan culture-nya. Bukan berarti kalian di bawah standar. Company pun juga melihat kecocokan kalian tersebut. Karena kalau kita paksa kan kasihan bukan hanya di company, bukan di kalian juga. That's why sekarang kalian mulai upgrade skillnya. Sekarang sudah banyak gitu ya. Webinar, termasuk ini berlayar ini adalah salah satu cara kalian supaya upgrade. Bagi teman-teman yang merasa bahasa saya ketika kuliah gitu ya. Nah, kalian nih kalian buat upgrade ke kalian. Jangan pernah pikirkan hasilnya gitu ya, goalnya, tapi pikirin prosesnya. Nah, dalam proses itu ada kegagalan, itu hal yang lumrah. Kegagalan itu bukan akhir segalanya. Dari kegagalan itu kita bisa belajar bagaimana sih jika nanti kegagalan ini terjadi, kita sudah bisa mengantisipasikannya. Tetap terus berjuang dan tetap terus mau belajar. Baik Kak. Baik, terima kasih Kak untuk pesan-pesan dari Kak Siska untuk kami, dan di sini juga pesan dari teman-teman, pokoknya juga harus semangat ya Kak ya, dari Kak Siska tadi ya, semangat, harus terus berjuang, jangan menyerah dan jangan takut gagal. Nah, itu noted buat kita, buat para pemuda-pemudi Indonesia yang nanti bakal masuk ke dunia kerja. Oke, nah ini kan juga waktunya udah pas jam 8:30 nih Kak ya. Dari Rian selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Siska telah menyempatkan waktunya, telah mau sharing dengan kita juga. Banyak banget ilmu yang diserap di sini tentang psikologi industri, tentang nanti bakal yang Rian dan teman-teman lakukan ketika mau masuk kerja itu apakah yang dipersiapkan. Nah, di sini juga banyak banget tadi disepil, dan Rian juga banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah join di sini dan masih setia. Pokoknya nanti kalau pengen lihat, nanti bakal di live di IG-nya didi.com. Di sini bakal nanti ada IGTV-nya ya. Jadi buat teman-teman juga jika mau pengen tahu lebih awal, boleh ditonton kembali. Nah, dari Rian cukup sekian, dan sekali lagi terima kasih Kak Siska sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semuanya. Oke, siap.